Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi. Wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bapak Ibu, suara saya agak serak. Ini masih berdampak dari enggak flu Ibu, cuma suara aja. Ini masih dampak 2 hari yang lalu ketika membimbing jamaah. Ya. Dan saya coba kemarin sudah minum teh telur, sudah minum ini itu, tapi belum ada perubahan. Ini juga sudah alhamdulillah sebenarnya sudah belum ada perubahan ya, ini udah ada perubahan. Ya, hanya saja ya mungkin karena kecapean Mas ya. Ya. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ibu Adzana, Ibu Wiwi, Ibu Sunarsi, Ibu Sri, ya, Ibu Panglitati, ya. Ibu Haja Leti ya. Alhamdulillah kemarin Ibu Haja Leti sama Ibu Haja Tuti jauh-jauh dari Cianjur datang ke Pondok Sehat Malomo untuk di terapi offline. Ya, insya Allah kita mengharap redho Allah Subhanahu wa taala Ibu Haja Leti diberikan kesembuhan ya. Kita jauh dari Cianjur ya. Ya Bang Haji sehat. Bu Anjar, Abi Yusuf, Masya Allah. Bang Haji Fatimah, Palu ya. Masya Allah. Adzana, Bu Marwiati, Farida Dayat ya, Palembang yo. Ini mohon maaf, saya baru kali ini bisa sapa-sapa kembali ya, karena kemarin ada poin-poin yang menurut saya harus dibahas. Karena kalau nggak dibahas nanti repot. Ibu Ervina Vina Muniro, ya, Yayan, ya, Bu Oni, Seli, ya, Yuneti Anwar Malaysia, Pancoran Ida Nurdin, Abi Yusuf Sehat, Aisyah Humura Aisyah, ya, Ibu Samina Jawa Tengah. Bunda khusus untuk TikTok, mohon maaf ya, ini terlalu cepat ini. Saya agak susah bacanya. Bu Lestari, si Bungsu, ya, ini udah kayak kipas angin aja nih, kipas angin yang pergerakannya nomor berapa ya? Kayaknya nomor 4 kali ya kalau ada. Jadi putarannya itu udah cepet banget, kita nggak bisa membaca ini. Ya baca, ya Putri, Arsihani, ya, semuanya ya, santri-santri semua, ya baik itu yang sudah santri. Bang Haji Sukawati, Bang Haji Tati, ya, Ibu Emilia, Gus Mawatima, Taming, ya, Dian, Masya Allah. Nah kalau untuk di Pacebok masih bending, dia agak pelan deh. Bu Ica Ainun, ya, Bunga Reza, Waalaikumsalam Manado ya, Joli Salatiga, ya, Rofiqatul Jannah, ya, Mamat Lutfi, Yanto Aja Lamongan, ya Lamongan. Ya, kalau bicara Lamongan saya ingat soto. Haja Siti Khotimah Bojonegoro, ya, baru Arzil baru ya. Kemarin Ibu Naria Dipta, HP-nya lagi rusak. Udah saya minta sama admin, minta dimasukin lagi tuh ya. Ini santri lama masalahnya nih. Ya. Anibade Bone di mana Ki Bone? Ya. Surasmi, Fitri, ya. Lilis Juwairia. Ya. Ayah Bunda mohon kerjasamanya ya, karena kemarin kita habis di ban
oleh TikTok selama 1 pekan. Jadi mohon kerjasamanya untuk membantu sebanyak-banyaknya tap-tap ya. Fang Sri Ashari ya. Mohon bantuannya teman-teman ya, dari khususnya untuk yang TikTok. Tujuannya untuk mengembalikan akun kita kembali bersinar. Karena waktu itu kan sudah sampai 10 sampai 20 ribu penonton. Nah, Bu Hamilia sehat selalu ya, si bungsu. Ya, Masya Allah. Karena kalau enggak nanti dia tidak akan keangkat ya. Berbeda dengan yang pacebok, logo biru, enggak ngaruh dia. Kalau logo biru pacebok dia pengaruhnya hanya di komen. Semakin banyak komentar, semakin terkenal. Gitu. Walaupun penontonnya enggak terlalu banyak, tapi komentar banyak, itu pengaruh. Nah, sehingga saya mohon kerjasamanya khusus untuk di logo biru. Banyak-banyak komentar ya, walaupun cuma bilang amin, sehat Ustadz, ya sehat juga. Gitu. Ya, atau mungkin assalamualaikum, nah, gitu aja ya. Nah, Ibu Haja Lili, Masya Allah. Bonek kota ya, Malang Aini, Masya Allah. Ya, Muniro, ya. Ibu Juliana. Nah, Ibu Juliana, perasaan jadwal terapinya kapan ini? Ya. Masya Allah, Ibu Lilis ya. Mawarnya, ya. Farida hadir, Kendari, Gusmawati Maning ya. Ya, mohon bantuannya sangat ya. Saya sih berharap bisa nyampe kembali ke 200.000 tap-tapnya supaya cepat naik lagi. Algoritma kita naik lagi. Ibu Lulu ya, Bu Hajantin ya. Masya Allah. Tri Rahayu ya. Hafal ngaji Robiah Balikpapan. Nah, ini juga santri kita nih. Ya, Umi Ooy Khairya Kursani. Ha. Orang Banjar nih. Ayo ha, bahasa Banjar Bu. Kalau bahasa Banjar tuh tak ingat ini di kampung. Nah, kangen jadinya sama orang tua. Alhamdulillah sehat semua. Tini, ya Nanai Malang, ya. Masya Allah. Hal ngaji Rosna, ya. Taiwan, Masya Allah. Hatam ya, Bu Farida ya, Hatam ya, Masya Allah. Insya Allah malam Jumat besok kita langsung hatam ya. Pembacaan doa khatmil Quran. Wabil khusus untuk yang di Pacebok. Siapkan setiap akhir pekan kita akhir pekan. Akhir bulan kita akan membaca doa khatmil Quran berikut khatmil Qurannya ya. Saya kan belum tamat Ustadz, nggak jadi masalah ya. Saya kan baru 2 juz 3 juz, nggak jadi masalah. Itu pemancing agar Bapak Ibu lebih rajin lagi. Ya, Bu Dela, Masya Allah, ini pejuang kita dari timur ini ya, Papua ya. Sudarsi Lumajang ya. Nah, ini senang saya nih. Di saat saya sudah ngomong begini, hanya 1 menit udah hampir 30.000 tap-tap ini. Alhamdulillah, semoga sehat tanpa rasa. Amin, amin, insya Allah. Syifa hadir, ya. Ida Lesmana, ya. Siswoyo, ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, Ayah Bunda, mohon izin ya, apakah itu dari, ya, Trisna Alwi, bahasa Minang. Abisola seketik-ketik tapi ndak bisa lancar lah, lama ndak bersuara. Bidan Wulan baru 20 juz, nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa, lanjutkan ya. Nah, nggak apa-apa, itu udah bagus itu ya. Nah, targetkan minimal 1 juz sehari. Tapi kalau mau jadi santrinya Aris Alwi itu ya Ibu Erna Bone ya, Masya Allah, sehat ya. Aril Palembang minimal 1, ya syukur-syukur bisa nyampe 3, 4, 5 gitu ya. Ya sederhananya sih begini kalau saya, sederhana banget. Kalau Bapak Ibu ingin tercapai sesuatu yang di luar nalar, bikin sesuatu di luar nalar juga, gitu loh maksudnya. Sederhana aja. Ya. Jangan minta amalan yang ringan tapi keinginannya berat. Nah, itu
agak-agak repot kita. Tapi coba, saya terdesak Ustadz saat ini. Berapa? 1,3 ember. Ya, gimana solusinya? Bolehkah saya mengamalkan 313? Kebanting itu. Nggak kuat. Ibaratnya, Bapak membawa semen sekian ratus ton. Ya. Tapi mobilnya, armadanya cuma pakai angkot yang kebanting. Tuh pakai dump truck. Ya. Begitu. Analogikannya begitu. Ini jelas-jelas yang dibawa ratusan ton, puluhan ton. Ya. Tapi bawa kendaraannya cuma pakai angkot. Ya remuk angkotnya. Itu loh maksudnya. Ya gimana caranya supaya dapat angkot yang lebih besar? Ya itu tadi. Bukan angkot berarti. Dump truck. Kalau enggak yang puso yang yang gandeng yang bannya berapa? 19 apa 20 bannya itu. Nah, itu baru mantap itu. Nah, gitu ya. Banyakin minum Ibu Samina yang lututnya sakit. Ya iya Ibu Karsini yang meledos bannya. Nah, inilah penyakit manusia ini. Penyakit kita ini. Ya. Bawaan kita terlalu berat, kita paksakan. Yang ada meledak itu. Nah, apa analogi meledak? Stres. Iki ngerti ora iki. Terus gak ini? Saya ngomong kayak gini, tahunya nggak pada paham lagi. Ya. Ya kalau Bu Wiwi, Bu Sri insya Allah udah paham. Karena ini santri saya yang pernah saya ketemu. Ya, ya nggak bisa itu. Ya Bu Sunarsi yang ngerti ya. Nah. Ya Bu hari ini. Lah sekarang kan kita ini sedang memikul beban. Iki mengepunten Ji. Ya. Bu Lestari ya. Beban kita ini puluhan ton. Ini puluhan ton loh ini. Ya. Sementara armadanya ya iyalah. Yang isinya hanya 1,5 ton. Atau maksimal 2 ton. Mau diisi puluhan ton. Kan begitu. Ngebeldus itu. Nah ini saya kasih ya. Ya Bu Ade, Masya Allah ini ada jamaah saya. Jamaah tetangga juga. Istiqomah Bu Ade. Saya titip ke Bu Ade. Insya Allah istiqomah Bunda ya. Istiqomah tahajudnya. Belajar untuk membaca Al-Qurannya. Kalau memang belum bisa 5 juz. Minimal 1 juz minimal. Tapi kalau sudah jadi santri saya itu. Janganlah hanya 1 juz. Naik lagi. Ya. Gitu. So, banyak kan coba. Banyak orang yang oleng. Ya. Olengnya gimana tuh? Kalau manusia tuh oleng apa? Stres. Dikit-dikit marah. Ya, dikit-dikit banting ini, banting itu. Itu tanda stres itu. Rumah tangga kacau. Istri digamparin. Istri ditendangin. Ya. Kalau lagi halangan Bu Ade, itu cukup perbanyak salawat sama istighfar. Kalaupun ingin mengamalkan Al-Fatihah, monggo. Ya silahkan, nggak jadi masalah. Ya. Yang nggak boleh itu, nggak boleh sholat, nggak boleh saum, nggak boleh ngaji pakai mushaf. Ngaji pakai mushaf. Artinya ngaji pakai Al-Quran. Ya, iya Bu Sunarsi, ini ada puluhan orang jamaah saya di sini yang sering ketemu sama saya. Ya itu
Qadarullah memang majelisnya saya juga yang sering ngisi. Cuma ya begitu, tabrakan mulut dengan jadwal yang lain. Makanya saya jarang. Ya gitu ya. 23 juz, berapa hari ini? Kemarin siapa? Arsyihani, mana Arsyihani? Ya, sudah laporan sejak mengikuti saya itu sudah hatam 67 kali. Nih, kebayang nggak kira-kira tuh? Berapa juz itu? Nah, tuh, ini Arsyihani yang kemarin ya, yang hubungin saya ya. Ya, hatam 67 kali. Bayangin tuh. Allahu Akbar. Lah kalah saya. Kalah saya, ya kalah. Demi Allah saya belum sanggup segitu. Ini santrinya malah ya, Ibu Haja Saada, Gresik, ya Hajra Makassar ya. Tina alhamdulillah Ibu Siti Khotimah. Nah, ini 15 juz, 25 juz 15 hari. Belum Bu, belum. Ya, kalau mau gini, standarnya gini. 6 hari itu 1 kali hatam. Nah, gitu ya. 6 hari 1 kali hatam atau 1 pekan 1 minggu. Jadi kalau kita itu ya Malaysia ahlan. Ya, kecuali kalau lebih dari lebih katakanlah gini ya. Sederhananya begini, 1 hari itu 5 juz, ketika 6 hari kan itu 30 juz, ya kan? Jadi peluang kita untuk menghatam Al-Quran dalam 1 bulan itu bisa 5 kali. Itu loh maksudnya. Ya, ya benar. Nah, 1 bulan itu bisa 5 kali hatam. Nah, begitu ya. Nah, kemarin ada yang nanya ke saya, kenapa Ustadz terlalu getol, ya, terlalu rajin mengkampanyekan campaign untuk jamaahnya, pentingnya namanya mengaji atau tilawatil Quran. Mohon dengarkan baik-baik. Ya, ayah bunda, tilawatil Quran atau mengaji, membaca Al-Quran, ini udah sering saya sampaikan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, pertama, Al-Quran itu adalah pemberian Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Satu. Dan ini adalah mukjizat seorang nabi, nabi kita Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran itu. Ya. Jadi jangan kira Al-Quran itu bukan mukjizat. Mukjizat. Kenapa? Karena nggak diberi yang ke yang lain. Hanya nabi kita diberi. Tuh. Satu. Ya. Yang kedua. Ya, yang kedua. Mari kita pahami. Ya. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalamullah. Ya. Kalam, ini kalam. Kalam itu bahasa. Ya. Bicaranya. Perkataannya. Nah, gitu ya. Kata si Aris, kieu, eta kalam si Aris tah. Nah, kata si Udin, kieu, eta kalamnya si Udin. Nah, makanya ada bahasa ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ada bahasa ta'uz. Ya. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Kan gitu. Nah, itu sama-sama kita pahami bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Sehingga kalau kita mengaji, kalau kita membaca Al-Quran, artinya kita sedang berdialog. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kenapa Bunda? Kalau kita mau memahami Al-Quran secara dalam, ya, di Al-Quran itu saling sapa. Cuma kita nggak paham. Ya, itu saling sapa di Al-Quran itu. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kan begitu ya. Ya. Itu awalnya itu. Kita disuruh berlindung kepada Allah. Nah, makanya banyak orang mengaji, termasuklah santri kita semua di sini. Ketika sudah membaca 7 poin itu, maka insya Allah atas redha Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang ngantuknya, hilang lemesnya, hilang setannya, hilang. Ya, saya ulang lagi apa bacanya. Yang pertama, kita minta ke Al-Quran ini, ke Allah melalui Al-Quran. Bisyifail Qur'anil azim. Bisyafa'atil Qur'anil azim. Bimu'jizatil Qur'anil azim. Bikaramatil Qur'anil azim. Bikhurmatil Qur'anil azim. Bibarakatil Qur'anil azim. Terakhir apa? Bi'azamatil Qur'anil azim. Pertama dengan syifa Al-Quran. Yang kedua dengan syafaat Al-Quran. Yang ketiga dengan karomah Al-Quran. Yang keempat dengan mukjizat Al-Quran. Yang kelima kehormatan Al-Quran. Yang keenam apa? Keberkahan Al-Quran. Yang terakhir apa? Ayo. Dengan keagungan Al-Quran. Ya, kalau nggak percaya, silahkan dicoba. Toh juga ilmu saya ini gratis, nggak usah bayar. Dan sudah ribuan orang membuktikan apa yang saya ucapkan ini. Maaf ya, bukan ratusan, ribuan. Ya, saya tidak mengatakan ratusan, sudah ribuan jamaah kita yang mencoba mengamalkan apa yang saya sampaikan ini. Alhamdulillah, Allah redho. Tak jadi mengantuk. Ya, ngantuk-ngantuknya kita, termasuk saya sendiri kalau lagi ngantuk banget karena kecapean tugas, ya, kecapean ngebalasin jamaah, ya, kecapean membimbing jamaah umroh, ya Bu Tati Rohaiti ya, dicoba aja kalau nggak percaya itu, ya. Itu luar biasa itu, ya. Kecapean dakwah, ya. Udah saya bilang aja tuh. Syifail Qur'an azim, syafaatul azim, rahmatul azim, barakatul azim, rahmatul azim, azamatul Qur'an azim. Ya Allah, hilangkanlah ngantukku ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku semangat untuk menghatam Al-Qur'an ini ya Allah. Dikasih sama Allah. Ya. Itu ya. Silakan ya, yang mau membaca doa itu ada, sudah saya kirim tuh. Enggak tahu ya kalau di Pecebok udah belum. Nanti saya minta ke admin saya. Ya. Sudah, kalau di TikTok udah banyak itu, udah sering. Apalagi di grup. Di grup itu minta langsung dikasih sama si Marsha itu. Ya. Begitu ayah bunda. Ya. Jadi jangan anggap ya. Ada kekuatan, betul sekali Bu Teti. Ada kekuatan yang di luar nalar kita. Ya. Kenapa? Karena yang kita baca ini Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan uniknya lagi, unik banget ini. Ya, jamaah semua. Ya.
Ketika kita membaca Al-Quran, awal mulanya lemes banget, awal mulanya males banget, awal mulanya kayak nggak punya selera, nggak punya nafsu. Ya, awal mulanya. Semakin Al-Quran kita baca, semakin kita baca, semakin kita baca, itu namanya candu. Semakin nikmat itu Al-Quran. Nah ini yang saya rasakan. Dan Alhamdulillah, sudah ratusan santri kita merasakan hal ini. Nah, kalau sudah merasakan seperti apa yang saya rasakan, berarti ayah bunda sudah candu Al-Quran namanya. Ya. Sampai-sampai ya, terkadang itu, kalau seandainya saya sedang tilawah, itu makan siang aja itu bablas. Ya, makan siang aja bablas. Ya. Gitu. Nah, ini kita bicara untuk ini dulu, Bun. Untuk rezeki nanti dulu. Ya, ini kita bicara kekuatan Al-Quran dulu. Ya, pada intinya kalau sudah rajin baca Al-Quran, insya Allah dijamin jangan takut. Ya, kata guru kita, kata Ustadz Adi Hidayat, tidak ada rumusnya ahli Al-Quran dimiskinkan oleh Allah. Tidak ada rumusnya ahli Al-Quran itu, ya, banyak hutangnya, nggak ada rumusnya itu. Ya. Ahli Al-Quran justru dia piutang, bukan hutang, piutang. Ya. Kalau nggak percaya istiqomah aja dulu. Ya. Dan saya rasakan itu, saya rasakan. Ya Allah, Robbi, gimana rasanya dulu punya hutang di bank-bank itu, la ilaha illallah. Merdeka saya, alhamdulillah, merdeka. Betul-betul merdeka. Ya. Ya. Lah, oh ya Allah, Budela. Kalau sudah bicara Al-Quran, Allah berikan kemudahan kelancaran dalam segi apapun, sudut pandang manapun. Ya, diselamatkan dalam Al-Quran. Ya, diselamatkan dengan Al-Quran. Ya, jiwa raga tenang. Ya, itulah. Ya, Al-Quran itu. Makanya rumus saya ketika nanya metodenya Aris Alwi, itu metodenya Ustadz Aris Alwi itu apa aja sih? Saya bingung. Iya, Fangajiana, Ternate, silahkan. Udah waktu sholat ya. Mana nih? Di Pacebok. Yang timur, silahkan sholat dulu ya. Ya. Itu ya. Mohon diperhatikan ya. Dan ini kita bicara dunia dulu ini, Bunda. Kalau untuk akhirat itu udah pasti. Kita dunia aja dulu. Karena kan manusia ini kan pengennya nampak dohir. Kalau untuk akhirat ntar aja dah katanya. Itu manusia itu. Ya. Kan biasa kan manusia kan gitu. Ya, emang Ustadz Aris sudah kaya. Ya, emang Ustadz Aris itu udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya biasa dunia. Ya, manusiawi itu. Bahkan ada yang bilang kalau seandainya memang ente sudah kaya raya, saya akan berguru. Wah, jadi saya bilang, insya Allah sebelum saya kaya raya secara harta, ente udah berguru. Alhamdulillah betul, betul. Ya. Orang yang bicara seperti itu mulutnya, ya, akan disetir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Allah berikan ujian. Ya, yang tadinya maaf, ya, wah keren, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling, ya. Tapi Allah rendahkan sekarang. Sehingga apa yang terjadi? Pak Ustadz, gimana kabarnya? Aduh, saya kena ujian ini Ustadz. Kenapa? Ya, ekonomi saya resign begini-gini. Tolong Ustadz. Begitu cara Allah mengetes hambanya. Makanya kalau lagi di atas, sering-sering lihat ke bawah. Ya.
Jangan terlena ngelihat ke atas terus. Sakit nanti badan itu, leher sakit. Ya. Kalau kita lagi punya, ya Bu Sutati ya, Masya Allah ini ada santri pertama. Ya. Kalau kita lagi punya, kita sedang lagi di atas, ya jangan ngelihat ke atas terus. Sekali-kali nunduk ke bawah. Ya. Anda bisa naik di atas itu karena ada proses dari bawah. Jangan sampai sudah nyampe di bawah, di atas ngancleng, tahu ngancleng, ya, juntai, ya. Kalau kesandung mah masih mending Bun, ya. Kalau kesandung mah itu tak butuh nasang yogi, ya. Nah, kalau kita bahasa Bugis apa ada mana talinco. Ah, ah. Ini banyak terjadi orang-orang kayak gitu. Ketika masih posisinya di atas, Aris Alwi nggak ada harganya. Ya, kita kadang juga mau nyapa aja buang muka. Ya, tapi setelah Allah beri ujian, akhirnya apa yang terjadi? Dia negur duluan, Pak Ustadz, gimana sehat? Dalam hati saya, ada apa ini? Oh, ternyata sedang diuji. Dan itu banyak kejadian kayak gitu. Banyak kejadian. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Iya, nah itu becut tahu ya, jadi ya itulah. Oleh karenanya saya hanya ingin berpesan kepada kita semua, siapapun kita. Mari kita sama-sama introspeksi diri, bermuhasabah. Ya. Dengan wasilah kedekatan diri kita ke Al-Quran menjadi asbab Allah angkat derajat kita. Allah perbaiki kehidupan kita. Ya. Itu. Ini kalau bahas Al-Quran nggak bisa satu malam ini. Ya. Panjang masih judulnya nih. Ya. Itulah. Akhirnya apa itu? Akhirnya salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Yang dikejar cuma 313, yang dikejar 41, yang dikejar 70, yang dikejar 77, 49. Ini agak unik ini yang di ya. Yang dikejar yang ringan-ringan. Yang dikejar yang receh. Ecek-ecek. Gitu ya. Makanya kemarin saya ngeluarkan VT. Bapak Ibu, amalan 313, 41, 70, 77, 49 itu tajam. Tajamnya luar biasa. Tapi bagi ya orang-orang yang ingin lebih dahsyat lagi, makanya kemarin kan keluar kan VT saya yang baru itu, ya. Ada amalan terdahsyat. Terdahsyat. Nah, sehingga nanya, apa Ustaz amalan terdahsyat? Saya pengen, yang penting saya keluar dari jeratan hutang. Yang penting saya keluar dari keterpurukan dunia. Saya bikinlah VT kan. Nah, Bapak Ibu, coba deh. Sekali-kali rubah mindset sekarang. Amalan saya yang paling terdahsyat adalah, dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijamin. Ya. Apakah itu? Antum bangun tengah malam, baca Al-Qur'anul Karim minimal 5 juz. Segituin. Langsung ciut. Kenapa jadi balik kanan? Wah, waktu minta amalan semangatnya luar biasa, membara. Saya akan menjalani Ustadz. Bagaimanapun saya akan menjalani, apapun saya akan menjalani. Yang penting saya keluar dari keterpurukan. Yang penting saya keluar dari hutang, melilit, rentenir, segala macam.
Ya udah, kalau gitu, ini resepnya nih. Saya keluar dari guritan ya. Insya Allah kalau ini antum amalkan 40 hari aja tiap malam, tidak pernah berhenti. Ya, lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Saya nggak usah banyak ngomong. Toh juga kan amalan ini kan nggak usah bayar. Kecuali begini Bun, harus bayar sekian, baru amalan diterima. Nah, baru tuh, lah kan saya kan bilang begini, silakan amalkan, nggak usah ya. Siapa? Ya, nggak usah nggak usah saya nggak pernah minta bayaran. Ya, amalkan. Lah toh juga kan Bapak Ibu nggak rugi kan? Saya tanya sekarang, Bapak Ibu rugi nggak? Coba. Kan di antara kita nggak ada yang rugi. Nah, nggak ada rugi kita di sini. Ya, yang ada untung. Nah, kecuali kalau misalnya saya barter dulu. Barter ini. Ibu, ini saya ijazahkan begini-begini. Ya. Nah, tapi ibu harus maharnya dulu nih sekian. Puluhan juta jeti, kalau enggak nanti enggak diterima nih amalannya. Baru tuh, itu penipuan namanya itu. Ya, gimana ceritanya emangnya kita yang menentukan amalan kita diterima apa enggaknya. Atau kita yang jadi ketua panitia penerima amal gitu. Siapa ketua panitianya? Aris Alwi. Sebagai apa? Ketua panitia penerima amal kebaikan di hadapan Allah. La ilaha illallah. Terlalu pede banget kita hidup. Nah, begitu saudaraku ya. Nah, begitu ya. Jangan jadi terus kenapa Ustadz ngeluarin VT 313? Kenapa Ustadz ngeluarin VT 41, 49, 70, 77? Saya tanya sekarang. Ini mohon diperbaiki pemahamannya ya, biar nggak salah kaprah mulu. Saya tanya sekarang. Ayo. Fatihah itu bagian Al-Quran apa bukan? Fatihah itu bagian tilawah apa bukan? Baca waqiah kita tiap pagi itu bagian tilawah apa bukan? Baca Yasin tiap malam itu bagian tilawah apa bukan? Begitu loh pemahamannya. Ya, ini jangan terlalu ya Allah ya Robbi. Ya. Bahkan kalau iya betul Bu Dela benar. Bahkan Al-Quran itu adalah Al-Fatihah itu induknya. Ya. Nah, cuma kan kalau saya sampaikan begini nanti ya Allah nanti pemahamannya salah maning ya Allah. Nih kalau saya ngomong begini nih, ini kalau saya ngomong ya, nih Bapak Ibu mau nggak hatam Al-Quran tiap malam? Mau. Baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Itu sama halnya Bapak Ibu sudah hatam Al-Quran. Baca aja Al-Ikhlas 3 kali. Akhirnya kan diplesetin. Kata Ustadz Aris, cukup baca Al-Ikhlas 3 kali aja udah hatam Al-Quran. Waduh. Akhirnya kan saya salah lagi. Begitu ya. Nah, kemarin kan saya juga udah pernah membongkar kan. Ya, kan pernah kita dengar tetangga kita ngomong kan. Ayo baca Al-Quran tengah malam 12 juz. Dari jam 1 sampai jam 5. Dapat 12 juz. Otak kita ini normal. Otak kita ini bukan nggak waras. Otak kita waras. Kalau kita baca Al-Quran 12 juz dengan normal, ya nggak bakal bisa. Nggak ada yang bisa. Kalau ada yang bisa, kayaknya itu malaikat. Sehingga, ya, saya coba mendalami makna 12 juz itu apa. Ketemu. Mana Bu Sri ini? Bu Sri, mana? Ya. Itu di mobil saya jelasin ke Bu Sri. Bu Sri tahu nggak saya bilang? Ya. Makna 12 juz itu apa? Ya. Nggak ada orang sanggup baca 12 juz 5 jam.
Nggak masuk akal. Ya. Iya. Akhirnya kan saya bongkar itu. Lah Ustadz dapat ilmu dari mana? Lah kita ini kan sering baca Al-Quran, paham. Ya. 12 juz itu berapa lembar, berapa apa namanya? Kalau ayat nggak bisa ditentuin. Ya, lembarnya aja. Anggaplah satu lembar itu, satu juz itu 10 lembar. Kalau 12 juz berapa? Kan 120 lembar. Kan begitu. Ya. Coba sekarang hitung Yasin. Ya. Ketika kita baca Yasin, ya. Coba 3 kali Yasin, ya. Nah, itu udah dapat itu. Ibu Yatira udah paham itu. Itu loh maksudnya. Jadi gini, kalau orang ngomong, ya. Kalau orang ngomong dicerna. Dicerna dulu, ya. Kita cerna dulu bahasanya, ya. Iya, Bang Sri. Tanda fatapulu syedi. Ya. Coba gerek baca gerek itu ya si fatapulu syedi. Apa ada 10 2 gesok. Nah, nampak belek-belek ni. Nampak dongok-dongok ni. Kada ko melo ko nasa sogi penerang. Baca nasa 10 2 gesok tengah beni. Mana ada orang sanggup baca 12 juz tengah malam. Ya, dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Kagak ada. Kalau ada itu malaikat itu. Ya. Akhirnya semuanya berbondong-bondong. Saya sudah coba Ustaz. Tapi maksimal cuma dapat 8 juz. Ya iyalah, saya juga nyoba. Ya, saya nyoba dari jam 12:30 saya ngaji. Berhenti-berhenti jam 5 azan. Lah kok cuma dapat 8 juz, 4 juznya lagi nggak keburu ini. Oh, mande. Awak ditipu-tipu pula tuh. Baca rohnya enggak boleh lah begitu. Ada bisa 12 juz tuh 5 jam. Ya. Anak bahaya leh. Akhirnya kan ketemu juga saya, oh Masya Allah, inilah hikmahnya kalau kita rajin baca Al-Quran. Oh begini caranya, Itu, Alhamdulillah. Siapa nih? Jule Salatiga. Ya, Alhamdulillah. Saya sederhana aja, saya ngajakin orang berpikir waras aja lah, ya, berpikir waras aja. Di sini maaf ya Bu, ya saya sebut ya, cuma saya nggak nyebut nama. Santri kita itu ada profesor loh. Santri kita juga di sini ada bintang loh. Dan santri kita juga beberapa orang ada lawyer kelas kakap. Ya, cuma saya nggak menyebut. Ya, ada yang dari timur, ada yang dari Jabodetabek. Ya, santri kita juga di sini ada pejabat negara. Ya. Cuma kan saya nggak, ya ilah. Ya, semuanya sama di hadapan Allah. Ya. Apalagi kalau santri kita di sini juga ada konglomerat. Ya. Jadi tidak semua santri kita di sini itu semuanya hutang semua. Enggak, ada juga yang ngasih hutang, ngasih pinjaman. Gitu, ya. Masya Allah. Cuma mereka tuh berlindung di balik layar. Ya, setelah ngobrol, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Dan saya juga baru tahu, ya, datang ke rumah juk, oh ternyata seorang terkenal ini. Bahkan ada artis, cuma artisnya artis yang sudah lewat ya, sudah lewat masanya. Ya, kalau seandainya artisnya kayak Raffi Ahmad jadi santri saya, wah heboh dunia persilatan. Nanti saya lupa daratan malah nanti. Wow, Ustaz Harus sudah dampingin Raffi Ahmad itu. Udah nggak tahajud lagi nanti. Udah nggak ngaji lagi saya. Kenapa? Karena capek diwawancara terus. Capek ngisi di TV terus. Begitu cara Allah sayang sama kita. Artis Sultan ada, Ibu Haji Sukawati. Allahu Akbar.
Ya, cukup ya. Mari kita berdoa, saudaraku. Mari kita berdoa. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum, ya. Ya, momentum kita minta gedor pintu langit Allah ketika langit Allah sudah terbuka. Baginya tidak ada yang susah, baginya tidak ada yang sulit. Allah cuma bilang apa? Kun fayakun. Ya. Kun fayakun. Itu. Siapin airnya ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Barruh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita syahadat. Syahadatain. Syahadatain. Ya. Boleh jadi banyak di antara kita di sini sering syahadat tapi tidak mengerti arti dari syahadat. Syahadat itu adalah ikrar penghambaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Penyerahan diri seutuhnya. Jangan sampai kita bersyahadat tapi kita masih takut. Jangan sampai kita bersyahadat kita masih uring-uringan. Jangan sampai kita bersyahadat tapi kita masih gundah gulana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbuna saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah iqdi hajatina ya Allah. Allahumma ighfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfirlah warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma ighfirlah warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Sebutkan nama orang tua kita atau keluarga kita yang telah wafat. Yang wafat sebutkan. Guru-guru, saudara kita yang terdekat sebutkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi'hum. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji. Wa khususan ila ruhi Ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Ustazuna Abah Guru Sekumpul. Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdullah Abtung Kaljambi. Wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, mari kita doakan agar seluruh penyakit yang ada di tubuh kita Allah angkat, Allah sembuhkan semua. Yuk, minta sama Allah. Wahai Allah,
Engkau zat yang maha penyembuh. Wahai Allah, Engkau zat yang maha segala-galanya. Allahumma rabban nas. Wahai Tuhan manusia. Asibil ba'sya anta syafi. Isfihum. Isfihum. La syifa' syifa'uka la yuqadir saqama. Angkatlah seluruh penyakit yang ada di saudara-saudara kami, Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilayhi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilayhi yurja'un. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani wa alladzi yut'imu wa idza maridtu wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yurdika bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi maka fi kasyawa kafi ibnu ummatika, seluruh jamaah kami, santri kami, penonton kami, min syarri wajhil waswal jinul barasul jazami ma'a, seluruh penyakit yang ada dipegang penyakitnya, dielus-elus penyakitnya. Kalau yang baal-baal ditepuk-tepuk tuh ya, yang lututnya sakit tepuk-tepuk lututnya, dadanya sakit dielus-elus, jantung, kanker, ya, saraf terjepitnya dipegang.